Salam sahabat suara kasih sejati dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini kita akan melihat siapakah terang itu, apa yang dilakukan oleh terang itu, dan apa yang harus kita lakukan untuk mengenal terang itu. Dalam bagian firman Tuhan ini, terang yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, di mana Yesus Kristus datang di dalam dunia ini. Ia datang dalam dunia untuk menunjukkan kasih-Nya, untuk menunjukkan kebaikannya bagi dunia ini. Namun kenyataan yang diterima oleh terang itu, yaitu dunia tidak mengenal Dia. Bahkan bukan hanya tidak mengenal Dia, tetapi dunia juga tidak menerima Dia sebagai terang yang sesungguhnya itu. Namun dengan kasih-Nya, dengan kesabarannya yang Yesus tunjukkan kepada dunia ini, Ia tetap membuktikan bahwa Ia adalah terang yang sesungguhnya itu. Jadi bagaimana agar kita sebagai umat-umat manusia bisa mengenal terang itu dalam kehidupan kita? Yang pertama, syaratnya adalah kita harus terlebih dahulu dapat menerima terang itu. Ketika kita telah menerima terang itu dalam kehidupan kita, dengan sungguh-sungguh kita menerima Dia, barulah kita akan mengenal Dia sebagai terang yang sejati itu. Dalam bagian firman Tuhan ini, kedatangan Yesus di dalam dunia menjadi satu hal yang terpenting bagi umat manusia. Kedatangannya memberikan kesempatan bagi manusia untuk dapat menerima dan menanggapi penawaran Allah, di mana manusia yang telah berdosa, manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah, manusia yang telah hidup dalam kegelapan. Tetapi karena Allah begitu mengasihi manusia, manusia diberikan kesempatan, manusia diberikan tawaran oleh Allah untuk menerima statusnya kembali menjadi anak-anak Allah. Sehingga dalam bagian firman Tuhan ini, Allah menawarkan anugerahnya yang begitu besar melalui Yesus Kristus yang menjadi terang itu sendiri. Sehingga ketika manusia mau menerima terang itu, maka manusia akan diberikan kuasa oleh Allah, dan manusia akan dijadikan kembali menjadi anak-anak Allah. Jadi ketika kita menerima terang itu, maka kita akan dibenarkan dan akan kembali menjadi anak-anak Allah. Itu adalah poin yang pertama. Dan yang poin yang kedua, bagaimana agar kita dapat mengenal terang yang sesungguhnya itu. Yang kedua yaitu setelah kita menerima, kita harus percaya kepada terang itu. Dalam bagian firman Tuhan ini, dalam ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi setelah kita menerima terang itu dalam kehidupan kita, kita juga harus dituntut untuk apa? Dapat percaya kepada terang itu. Percaya kepadanya sama halnya dengan kita meyakini Dia sebagai satu-satunya sumber atau sebagai satu-satunya terang yang ajaib itu. Yesus Kristus datang ke dalam dunia menunjukkan terangnya, melepaskan manusia dari kegelapan, sehingga status manusia yang gelap, status manusia yang berdosa, status manusia yang hidup tidak mengenal Allah, dibuat Allah menjadi orang-orang yang mengenal akan Allah itu sendiri. Sehingga dengan kita percaya kepada Allah, maka kita akan dipisahkan dari yang gelap menuju kepada terang Allah itu sendiri. Keselamatan yang diberikan oleh Allah ini merupakan satu jaminan yang luar biasa bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk dapat percaya kepada Yesus Kristus yang adalah terang itu sendiri. Kedatangannya ke dalam dunia menunjukkan bahwa Dia mau memisahkan kita dari gelap kepada terang itu. Jadi, dalam bagian firman Tuhan ini ada dua kesimpulan yang akan saya bagikan. Yang pertama, yaitu untuk kita dapat menerima terang itu dan mengenal terang itu, yang pertama kita harus menerimanya dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh terang itu dalam kehidupan kita. Dan terang itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Salam.